Halo sahabat bola.com, kembali lagi dengan Bola Break. Kali ini saya Muhammad Adiaksa akan berbincang-bincang dengan pelatih sepak bola asal Malaysia, Coach Raja Isa. Kali ini kami akan membahas soal jelang pertandingan antara timnas Jepang melawan timnas Indonesia. Halo Coach Raja, apa kabar Coach? Baik, Alhamdulillah selamat menyambut Idul Adha ya kemarin Indonesia, hari ini Malaysia. Terima kasih Jadi banyak, selamat. belum terlambat untuk selamat ya Lebaran Kurban ya. Terima kasih banyak, selamat Idul Adha juga untuk Coach dan keluarga di Malaysia. Saat ini Coach sedang ada di Kuala Lumpur tepatnya Coach ya. Ya, insya Allah. Coach, Hmm. langsung saja hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Timnas Indonesia akan melawan Timnas Jepang. Tapi sebelum itu saya minta pendapat sedikit dulu dari Coach. Bagaimana Coach melihat keberhasilan Indonesia yang baru saja lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Coach? Buat saya ini hal yang baik buat sepak bola ASEAN. Persoalan naturalisasi atau heritage, keturunan itu bukan hal yang harus kita pertikaikan karena seluruh dunia sekarang FIFA mengizinkan uh, tujuan FIFA sebenarnya baik karena mau membantu negara-negara Asia untuk bisa bersaing sampai ke level Piala Dunia dan saya melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh PSSI, terutamanya Ketum PSSI Pak Erick Thohir, memang sangat mencabar karena harapan di Indonesia kan beda. Ekspektasi fans kalau kita kasih target hanya cukup nomor 3, nomor 4, sekarang limanya harus masuk. Jadi banyak isu dan sebenarnya sepak bola Indonesia sekarang sudah mendunia karena isu Shin Tae-yong, isu Patrick Kluivert. Isu-isu ini sebenarnya memberi nilai jual bisnis yang besar untuk PSSI ke depan dan juga ekonomi yang di bawah. Karena sepak bola kalau Indonesia lolos nanti untuk ke Piala Dunia itu akan membantu semua orang secara ekonomi. Itu menurut saya lah. Dan saya berharap apa yang dilakukan sekarang ini jangan sampai terlupa. Saya berharap kelompok U17 Nova Arianto itu harus wajib ditatar baik-baik. Ya kalau dulu mungkin supportnya pemerintah tidak seperti sekarang. Sekarang pemerintah dari Prabowo, Presiden Prabowo sampai semualah. Jadi mereka lupa semua masalah ekonomi, tapi yang penting Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi buat saya hal yang baik untuk ASEAN. Kalau ada kecemburuan atau tidak puas itu biasalah netizen sama netizen kita tak boleh dengar. Kita hanya boleh boleh kita perlu netizen. Kalau tidak ada netizen stadium nggak penuh. Jadi apa yang mereka bicara kita dengar saja. Kalau kita bawa semua pandangan yang ini mau Shin Tae-yong, yang ini mau Patrick Kluivert, tidak penting. Yang penting Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu pandangan saya sekarang. Dan industri bola sepak Indonesia akan jadi bagus kalau lolos. Liganya akan berkelas. Pemain-pemain kelas dunia mungkin yang level 2, level 3 akan turun untuk ikut bermain di Liga Indonesia. Itu maksud saya. Baik, Coach Raja sebagai pelatih asal Malaysia ternyata cukup mengikuti juga Coach ya situasi perkembangan sepak bola Indonesia. Tadi saya kaget bahwa Coach menyinggung ada Presiden Prabowo, kemudian Coach juga menyinggung Coach Novarianto sebagai pelatih timnas U17. Saya membayangkan bahwa di Indonesia pun belum tentu tahu bahwa mungkin pelatih negara lain, pelatih level usia lain itu adalah pelatihnya siapa, presiden negara lainnya itu adalah presidennya siapa gitu. Cuma saya cukup takjub dengan pengetahuanku soal sepak bola Indonesia. Jadi semua ini juga saya harus berterima kasih dengan sepak bola Indonesia. Karena kalau 2007 itu saya tidak diberi peluang untuk melatih di Persipura, saya tidak diberi peluang untuk masuk ke Liga Indonesia, mungkin saya tidak ada apa-apanya. Jadi sepak bola Indonesia sudah tentu Federasi Malaysia memberi kesempatan untuk saya belajar dan semuanya. Tapi sepak bola Indonesia ini saya sudah 17 tahun dari 2007 sampai 2020 dan saya tinggalkan Liga Indonesia waktu itu vakum karena masalah COVID. Daripada 2020 saya pindah ke Bangladesh 3 tahun. Karena sepak bola Indonesia saya diundang oleh Gini
FA untuk persiapan Piala Dunia U17. Cuma Allah belum izinkan, saya harus tamatkan kontrak saya karena ayah saya sakit. Nah, ini saya bermula lagi dengan negara yang tidak hebat, tapi saya berusaha untuk buat mereka jadi hebat. Jadi saya mengikuti sepak bola Indonesia ini walau di mana saya berada. Jadi saya tahu prosesnya dari ketum satu, ketum dua, ketum tiga. Jadi saya tahu, saya mengenali proses dan industri sepak bola Indonesia mereka tidak bisa tipu saya. Saya S3-nya. Saya tahu keadaannya seperti apa. Jadi saya berharap Indonesia harus fokus di U17 untuk bangun ini tim. Sebab sudah 3 kali gagal U17 layak ke Piala Dunia tapi gagal. Layak di ini, saya berharap ada continuity supaya putra daerah yang lahir besar di Indonesia punya kesempatan. Sekarang semua masyarakat harus terima bahwa ini bukan aturan aturan Erick Thohir, aturan FIFA yang membenarkan semua negara buat. Jadi buat saya um, udah lupakan siapa STY, lupakan Patrick Kluivert, hanya pikirkan untuk Prabowo dan untuk Indonesia, itu aja. Baik, Coach Raja, Coach kembali lagi ke topik soal jelang laga Jepang lawan Indonesia. Coach, melihat nanti memprediksi jalannya pertandingan seperti apa, Coach? Oke, ini adalah walaupun Indonesia sudah lolos untuk putaran ketiga, putaran berikutnya ya, putaran keempat, walaupun sudah layak, tapi ini faktor penting untuk timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang di Jepang. Karena faktor menang di Jepang itu akan membangun keberhasilan untuk melawan tim-tim dari Arab nanti. So, menurut saya uh, ini kita juga akan lihat kualitas naturalisasi yang kita ada, kualitas pemain keturunan yang kita ada. Buat saya yang ada ini semua adalah level 2. Mereka tidak pernah main di Piala Dunia, mereka tidak pernah main di ini. Jadi segala usaha Pak Erick Thohir ini pemain-pemain ini harus balas. Pemain-pemain yang sudah dikasih paspor ini harus balas. Karena saya yakin um, bila melawan Jepang ini akan melihat sejauh mana sama ada Indonesia mampu lolos atau tidak. Karena walaupun pelatih Jepang Haji 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 Mauri Memoriasu. dia bilang dia bagi alasan itu orang Jepang dengan Korea ini beda. Orang Jepang kesetiaannya tidak mau kalah di tanah sendiri. So jadi kalau orang bilang dia bantu Indonesia, saya rasa dia tidak bantu. Itu hanya di mulut. Karena kalau terjadi Indonesia kalahkan Jepang, itu uh, dia punya harga diri sebagai negara yang maju itu akan tercabar. Jadi menurut saya inilah waktu kita menilai sama ada kelompok ini mampu atau kalau tidak mampu. Contoh kalau tidak mampu, karena kita cari lagi yang terbaik untuk memastikan di putaran berikutnya itu kita mampu. Jadi buat saya pertandingan Jepun ini wajib untuk timnas Indonesia menang, walaupun telah lolos. Jadi kalau mereka mengambil kita sudah lolos kan, ya, kita nggak perlu mau kalah mau menang kan nggak pusing betul. Tapi ini adalah persiapan untuk putaran berikutnya dan mereka juga harus tahu masyarakat berharap di Indonesia ini sepak bola yang tergila di dunia. Apa untuk timnas dia? Kalau timnas dia kalah, tidak ada yang bisa terima kan. Hari ini dia bilang terbaik, besok dia bilang ini yang terjelek. Jadi inilah ujian untuk pemain-pemain naturalisasi dan heritage ini. Coach, menarik saat ketika Coach bilang tim Indonesia harus menang lawan Jepang, sementara kita tahu bahwa Jepang adalah negara nomor satu di Asia. Di Asia, dan ketika Indonesia bermain di kandang, Indonesia kalah 0-4 lawan Jepang. Apa yang Coach lihat atau alasan apa yang Coach tangkap bahwa timnas Indonesia punya peluang menang atas Jepang, Coach, di kandangnya Jepang bahkan? Oke, alasan saya mudah aja.
mereka pemain-pemain naturalisasi ini, pemain-pemain heritage ini selalu berkoar-koar. Mereka mampu untuk ini, untuk ini. Tetapi yang kita hadapi ini adalah negara Jepang yang memulakan grassroots-nya. Grassroots ini berarti teknik individu, dan sekarang mereka rubah lagi dia punya target untuk jadi 2040 ke 2035 mau jadi juara. Jadi kemampuan yang mereka dari akademik Eropa ini rata-rata kan asasnya dari akademik Eropa. Nah, pemain-pemain Jepang ini dari kecil sudah bermain dengan tiki taka. Jadi kita kemarin kalah bukan karena kita tidak fit, tapi ketidakmampuannya kita untuk menghadapi satu lawan satu, dua lawan satu. Masalah di pemain belakang Indonesia itu akan diuji lawan Jepang. Memang Jepang akan menurunkan pilihan ketiga, tapi pilihan ketiga mereka itu sama aja sama pilihan yang pertama. Jadi orang Jepang nih beda sama Korea, beda. Harga diri dia besar, dia nggak mau kalah di tanah airnya. Kalau memang mampu, alhamdulillah. Tapi disinilah ukuran kita sama ada kelompok pemain ini harus dirubah lagi. Menurut saya harus ubah lagi. Kalau gagal lawan Jepang berarti PSSI harus mencari pemain yang berkelas lagi, berkelas dunia atau berkelas bermain di Eropa. Carilah, Indonesia ada 290 juta rakyat, hampir separuh duduk di seluruh dunia. Pasti kita ada. Jadi menurut saya kalau kalah pengukurannya ini ada tanda soal atas pemain-pemain yang ada. Jadi saya yakin usahanya Pak Erick Thohir, usahanya pemerintah Prabowo karena mau menyatukan masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau lolos Piala Dunia itu kan selebrasinya bagaimana di seluruh negara kan gitu. Jadi wajib untuk mereka punya, walaupun mereka bilang mereka semangat dan segalanya, pembuktian bahwa akademik di Eropa itu apakah mampu melawan akademik Jepang yang melakukan secara lokal on ball Masri. Pertandingan ini akan membuktikan tahap ball Masri individu secara tim antara akademik Eropa dengan Jepang yang melakukan akademik dari usia 5, 6, 7, 8. Dan Jepang sudah merubah filosofi yang baru, semua bola bermula dari rumah. Karena mereka mau ambil Piala Dunia. So, masyarakat Indonesia juga harus sabar. Kalaupun kalah harus sabar, tapi ini soalan yang akan menimbul dua persoalan yang nggak bagus. Jadi buat saya wajib menang lawan Jepang. Itu aja. Coach, menurut Coach Raja, apa yang perlu dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert agar agar Indonesia bisa mengalahkan Jepang, Coach? Buat saya, Patrick Kluivert adalah seorang selebritis, seorang yang influence. Jadi pemain, kalau dihubungi pemain, ini Patrick Kluivert, bintang dunia. So pengaruh dia untuk motivasi pemain itu besar. Tapi dari urusan taktikal, dari urusan ini ada Alex Pastor. Nah, bagaimana menghadapi Jepang yang akan mempamerkan short pass, bola-bola pendek, bola-bola Swiss, counter attack yang cepat, pressing yang cepat. Kalau kita lihat Jepang, 90 menit pressing. Hilang bola di press, hilang bola di press. Apalagi main di home Japan. Jadi saya kenal sebab saya kerja dengan beberapa pemain Jepang, termasuk di Bangladesh saya kerja beberapa pemain Jepang. Dia kata orang Jepang nih, coach, dia bilang saya, orang Jepang nih coach, kita tak boleh kalah di tanah sendiri. Jadi macam mana Indonesia harus berpikir untuk mengalahkan Jepang di tanah dia. Karena ini akan jadi faktor motivasi yang terbaik. Kalau menang lawan Jepang berarti saya yakin lolos. Saya yakin lolos. Sebab level pemain yang dipilih ini kita akan tahu levelnya setakat mana antara level pemain Jepang yang lokal. Ini pemain muda semua ini. Pemain muda ada satu dua, ada satu yang di Barcelona, saya ingat itu Kubo. Saya ikut dia dari kecil, Takefusa Kubo. Kubo. Karena sampai Kubo bisa menguasai pertandingan ini agak berat untuk menang. Begitulah. Coach,
Coach Raja melihat siapa pemain atau beberapa pemain Indonesia yang bisa menjadi kunci Indonesia untuk melawan Jepang nanti, Coach? Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya lawan Jawabannya Australia, Bahrain, Cina, kuncinya buat saya kuncinya ada Patrick Kluivert harus berani memainkan pemain lokal yang berdarah Indonesia yang lahir di Indonesia. Mau itu Marcelino, mau itu apa ya Rido, mau itu apa. Kelebihan meletak pemain-pemain berdarah Indonesia yang lahir besar di Indonesia itu fighting spiritnya berbeda. Karena budaya Eropa berbeda. Sebab itu pemain-pemain Belanda yang ini tidak bisa kerja sama STY. Disinilah nanti faktor konsentrasi, faktor disiplin itu akan menentukan. Dan bermain di Jepang, itu kita harus ingat bermain Jepang. Soal hasil kemarin saya tidak mau pusing sebab graf timnas lagi bagus lah, lagi naik kan. Jadi menurut saya pemain lokal bisa jadi penentu untuk menang lawan Jepang. Saya tidak percaya ini oleh Ramonika, siapakah saya harus ada dua tiga, mungkin ya kok Sauri boleh buat. Karena atau pemain Ricky Papua ini Kamboya, kan Coach? saya 4 tahun di Papua, saya tahu. Karena mereka nggak takut. Ricky Kamboya ke siapa, taruh aja pemain Papua, pasti mereka pergi. Karena pemain Papua ini dia di mana pun asal hidup ada makan di jalan. Lain mentalitinya. Jadi saya hanya pendapat, mungkin saya salah. Tapi waktu inilah kita perlu putra daerah. Waktu inilah kita perlu anak-anak pemain yang lahir besar di Indonesia untuk main dulu. Lepas itu nak masukkan siapa masuklah. Macam itu cerita ya. Itu pendapat. Mungkin ramai yang tak setuju kan sebab Indonesia lagi menang-menang nih dia kata nih Pak Raja apa kan ke psikologi tak ada. Saya tidak menekan Indonesia karena faktor lawan Jepang ini akan menentukan masa depan bola sepak Indonesia untuk putaran berikutnya. Itu menurut saya. Kalau tidak, kalau kalah harus cari lagi pemain. Harus cari pemain untuk persiapan ini. Karena saya lihat kerajaan pemerintah Indonesia sudah belanja besar, cukup besar. Supporter udah habis uang banyak. Mana Indonesia main di luar juga ada 5.000, 6.000 Indonesia yang pergi. Jadi saya itu pas saya tahu budaya Indonesia itu seperti apa, tekanannya seperti apa. Jadi pemain-pemain harus berpikiran apa seperti pergi perang lah Indonesia lawan Belanda lah begitu perang Indonesia Belanda harus berani berdarah di Jepang itu aja. Hidup atau mati, Coach ya? Ah, Hidup atau atau mati ya? ya ya harus wajib dan semua harus pergi itu seperti mau merdeka seperti bagaimana Indonesia dulu harus berdarah apa semua. Di Jepang itu kalau semua pemain berani sangkut, berani buat semuanya, insya Allah boleh menang. Tapi kalau bermain kena air, udahlah kita udah lolos, kita tidak tahu pemain di lapangan. Kita hanya pelatih. Pelatih boleh cerita ini, tapi mereka juga takut kaki mereka patah. Kan ini dah lolos kan, betul tidak? Menurut saya sekarang tim dah lolos, dah capai target 3-4. Tapi apakah pemain berani bermain dengan tempo yang tinggi, berani menyaingi Jepang supaya setiap kali semua negara yang menghadapi Jepang tidak menang. Tidak ada yang menang. Australia semalam menang 2-1 kan Australia? Menang satu Australia. kosong lawan Jepang, Coach. Australia menang 1-0 lawan Jepang. Kalau Australia mampu, kenapa Indonesia nggak mampu? Itu aja soalannya. So kalau tidak Jepang itu akan jadi trademark, akan jadi branding bahwa dia yang terbaik di Asia. Sekarang bagaimana untuk mengalahkan yang terbaik di Asia? Dia mula perbaiki tim dia 1986. Saya masih main waktu itu. Dia datang ke Indonesia, datang ke Malaysia untuk belajar. Tak sampai 4 tahun mereka sudah pergi World Cup. Kita tak sampai lagi kan, macam itulah. Itu pendapat saya lah. Gus saja, saya mau membahas tentang putaran keempat nih, Gus. Eh, Indonesia sudah lolos dan kemungkinan akan melawan atau bersaing dengan negara-negara Boleh. Arab dan Asia Barat. Di situ kan ada UAE, ada Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi.
Coach melihat bagaimana peluang Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara Arab di putaran keempat, Coach? Saya berpendapat Indonesia mampu untuk bersaing dengan negara-negara Arab karena mereka sudah melalui pengalaman secara psikologi, secara cyber, secara apa? Secara tekanan kalau bermain di Arab seperti mana, tindakan wasit seperti mana. Dan di waktu putaran empat ini tidak ada alasan mau bilang wasit macam ni, macam ni, macam ni, tak boleh lagi. Bagaimana menghadapi negara Arab ni dan kalau kita bermain di tempat mereka. Itu yang penting. Tapi saya tetap yakin kemenangan wajib menang atas Jepang ini akan membuat Indonesia mampu kalahkan satu atau dua negara Arab nanti. Itu saya punya kepercayaan. Karena ini kita beli, contoh kita dah invest, dah ini bagaimana ber, bermiliaran uang habis untuk bangun timnas ini mampu merubah sepak bola Indonesia. Kalau tidak, kalau gagal lawan Jepang ni, ketum PSSI dan manajemen harus berfikir untuk mencari pemain yang lebih baik yang ada dari sini. Karena rata-rata pemain yang ada sekarang tidak bermain di Piala Dunia. Mereka belum sampai ke Piala Dunia. Jadi kualitas pemain ini akan kita ketahui bila bermain di putaran keempat nanti. Sebab Jepang adalah jawapan atas segala hasil di putaran keempat nanti. Saya berharap tidak akan berlaku 4-0, 5-0. Saya berharap. Apalagi dengan semangat tinggi ini semua kan. Begitu. Cuma saya kata berilah kesempatan kepada putra-putra daerah seperti Ricky Yaakob, Sauri atau siapa lagi saya tanya Rido, Marcelino, kasih mereka Egi, kesempatan Egi. karena ini momen terbaik. Ini momen terbaik karena menghadapi Jepang, pemain-pemain ini sudah menghadapi Jepang berapa kali. Pemain-pemain lokal ini sudah dari kecil, dari under 16, U16 sampai U21 mereka jumpa Jepang kalah, jumpa Jepang kalah, jumpa Jepang kalah. Tapi sudah punya pengalaman. Belum tentu pemain yang kita ada sekarang heritage ini mampu untuk bersaing. Belum tentu. Itu menurut saya. Memang kalau bahasa ini semua fans tak suka kan. Sebab orang Indonesia ini kalau dah menang, kita bisa kalahkan, bisa kalahkan. Tapi pemain hadapi tekanan gitu. Itu menurut saya lah. Saya Baik, pribadi, saya mau Indonesia lolos. Saya pribadi. Kalau gagal, mereka harus rencanakan untuk 2030, skuad 17 Piala Dunia ini harus dibelanja besar-besaran, dibangun dalam masa 5 tahun, insya Allah kita boleh menang Piala Dunia U20 2030. Jadi terserah, saya bukan orang hebat, saya 17 tahun di Indonesia, budaya sepak bola semua dalam kantong saya, jadi saya yakin Indonesia bisa. Gitu. baik, Coach Raja, terima kasih banyak atas preview jelang pertandingan Jepang lawan Indonesia. Coach, baik sahabatbola.com, terima kasih banyak yang telah menyaksikan pembicaraan saya dengan Coach Raja. Jangan lupa saksikan di YouTube dan media sosial bola.com. Coach Raja, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sehat dan sukses selalu karirnya di Malaysia dan sekarang di Brunei Darussalam. Assalamualaikum, selamat siang Coach.